Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kabar penting yang membuat kamu kaget dan terharu. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Cancer. Cancer, kabar penting untuk kamu ya, yang membuat kamu kaget dan terharu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Sini ada like, stepping into a new experience. Nah, jadi beberapa dari kamu, ya, dalam waktu dekat ini, kamu akan bisa melangkah ya ke depan, satu langkah ke depan. Kamu tidak akan ragu-ragu untuk melangkah. Arti kata ada perubahan yang harus kamu lakukan di sini, ya, untuk hidup kamu ke depan. Kamu tidak ingin hidup kamu itu biasa-biasa saja. Kamu tidak ingin hidup kamu itu begitu-begitu saja, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kesedihan, ya, dan kehancuran, ya. Kamu tidak mau lagi itu terjadi. Ya, sekarangnya kamu harus melangkah. Melangkah, ya walaupun berat sekali, walaupun tertati-tati, ya teruslah untuk berjuang. Ini yang diinginkan oleh kartu ini kepada kamu. Ya, ini mungkin juga pesan ya. Atau kabar kabar baiknya itu apa? Kabar pentingnya itu apa? Ya. Karena dengan begitu kamu akan benar-benar merasakan bahwasanya ada ya akan datang sesuatu akan datang kepada kamu. Jika kita berusaha, jika kita berdoa, maka apa yang kita harapkan itu mungkin akan bisa datang, terwujud ya. Kamu akan menerima apa yang kamu butuhkan di sini. Oke? Kamu akan menerima apapun itu bentuknya, kebahagiaankah, mungkin rezeki yang berlimpahkah itu, ya, semuanya. Karena aku melihat kamu akan lebih positif di mungkin dalam waktu dekat ini atau mungkin uh, sebentar lagi ya, kamu akan ngerasakan, oh, aku harus membuang energi negatif, aku harus mengumpulkan energi positif, karena itulah cara untuk kita menciptakan kebahagiaan dan membuat hidup ini lebih enjoy. Jangan mikirkan hal yang berat-berat dulu ya. Kalaupun nanti ada orang yang tidak suka kita, ya udah abaikan saja, karena masalahnya itu bukan pada kamu ya, tapi pada dia yang tidak menyukai kamu. Jadi ngapain juga kita mikirin yang berat-berat ya, bikin enjoy aja. Di sini ada you will receive a gift. Nah, ini dia. Kamu akan menerima sebuah hadiah. Ya, hadiah itu apakah? Ini masih tersembunyi. Ya, masih mystery box ya, mystery box. Jadi intinya kalau kamu coba untuk melangkah, berjuang, berusaha ya, maka itu kamu akan menerima apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan gitu loh. Contohnya mungkin seseorang nih, seseorang yang sudah lama kamu harapkan, ya dia akan datang ya. Yang tadinya mungkin tidak ada komitmen, dia akan berkomitmen ya. Kebuka aja tuh pikirannya ya. Yang awalnya dia hanya ingin bersenang-senang. Aku itu cari pacar hanya untuk bersenang-senang gitu loh. Bukan untuk serius, tapi ya energi dia berubah, keadaan berubah. Tuhan membolak-balikkan hati dia gitu loh. Sehingga akhirnya dia merasa sangat ketergantungan sama kamu. Dia ngerasa tidak bisa jauh dari kamu dan pada akhirnya dia berkomitmen dengan kamu. Bahkan, yuk kita menikah secepatnya gitu ya. Bisa saja dia hadiah itu yang kamu dapatkan ya. Oke? Ini ada situasi in the balance that require careful handling. Nah, ini ada situasi kamu yang akan benar-benar stabil nantinya. Tapi kamu jangan lengah. Tetap berhati-hati. Kenapa? Terkadang kestabilan itu akan menghancurkan kita. Kalau kita lengah, kalau kita lalai. Sama ibarat kata air yang tenang, itu menghanyutkan. Jadi jangan jangan kamu mengira, oh hidup aku udah aman, hidup aku udah stabil, hidup aku udah seimbang gitu ya. Belum tentu ya. Kalau kamu lengah, kalau kamu santai, hidup kamu juga akan hancur nantinya gitu loh. Tapi bagaimana cara kamu untuk memperjuangkan, mempertahankan hidup itu ya agar selalu stabil. Bahkan akan lebih baik dari stabil gitu loh. Ya. Tingkatan lebih baik dari stabil itu apa ya?
ya. Grade-nya akan lebih tinggi lagi gitu, ya. Gitu. Walaupun terkadang kamu harus mengorbankan mental kamu gitu ya. Harus mengorbankan apa ya? Kayak ya mana sih kejadian bahwasanya seseorang yang mungkin kamu percayai, dia menipu kamu, dia membohongi kamu. Tapi kamu tidak ingin untuk memikirkan hal itu seberat-beratnya. Karena ya udahlah, kalau udah ditipu ya biarin. Tapi bagaimana cara kita untuk mawas diri kita lagi ke depannya, itu yang kamu lakukan. Bukan mengancam, bukan apa ya, memarah-marahi gitu ya. Orang yang sudah menipu kamu, ya. Kalau dimarahin apa yang kamu dapatkan? Bisa nggak dia mengganti semua apa yang sudah dia tipu dari kamu? Nah, kalau memang tidak bisa ya udah biarkan aja, tapi kamu akan lebih berhati-hati. Ikhlaskan kepada Tuhan. Tuhan akan mengganti dengan melipat ganda apa yang memang sudah mereka ambil dari kamu, ya, begitu. Terkadang mental kamu juga juga terganggu akibat mungkin banyak masalah yang kamu hadapi, tapi di sini kamu akan tidak apa ya, tidak akan memikirkan hal itu lagi. Kamu akan membuat diri kamu se-enjoy mungkin begitu. Oke? Nah, ini ada solid foundation, success with effort. Kamu akan benar-benar membangun suatu fondasi yang cukup kuat ya, sehingga kamu mengalami suatu kesuksesan dalam hidup kamu di masa depan. Jadi, sebelum kamu melakukan apa-apa, ya fondasi kamu dulu dikuatkan, ya, sehingga akhirnya kamu akan mendapatkan banyak keberuntungan. Oke, ada roster. And arrogant, boastful person yang soul not cross ya. Jadi kamu nantinya juga akan terkoneksi dengan orang-orang yang arogan, orang yang angkuh, sombong, ya ego ya. Di situ kamu ya intinya coba batasi diri kamu dengan orang seperti itu. Jadi ini pesan buat kamu juga ya. Ada kabar ya yang mengharukan, yang membuat kamu kaget. Orang-orang yang kamu anggap baik ternyata dia begitu arogan. Nah, di situ kamu harus bisa membatasi diri kamu. Menjauhlah dari dia. Ya, batasi diri kamu dari dia. Karena jika tidak kamu batasi, kamu juga akan terkontaminasi. Energi negatif akan selalu menguasai diri kamu. Oke? Kita akan coba lihat lagi. Di sini apakah yang akan terbaca? Oke, apakah yang akan terbaca? Untuk kabar penting yang membuat kamu kaget dan terharu ya. Oh, kita ambil 2 lagi. Ya. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Taurus, Virgo, Capri. Gemini, Libra, Aquarius. Taurus, Virgo, Capri, dan ada kartu The Moon, ada Pisces. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Jadi di kartu bottom ini aku melihat kamu akan benar-benar berhati-hati dalam keuangan ya. Dalam pekerjaan kamu akan berhati-hati. Di sini kamu nantinya akan dikejar oleh uang. Bukan kamu yang ngejar uang, tapi uang mengejar kamu gitu loh. Saking apanya? Saking kamunya itu pekerja keras, kamu itu orang yang benar-benar bisa merubah semuanya. Jadi apapun bisa kamu dapatkan di sini. Oke? Dan kamu juga harus berhati-hati dalam menggunakan uang itu. Karena bisa saja orang-orang yang dulu menipu kamu, dia akan datang lagi. Mungkin dalam versi dia yang terbaik gitu ya. Tapi ternyata dia tidak pernah berubah. Itu harus kamu hati-hati di sini. Karena ada gambaran kamu itu akan sukses dari segi keuangan, finansial ya. Gitu. Dan ada juga nih seseorang, dia akan mulai memfokuskan perasaannya ke kamu, cintanya ke kamu. Mungkin sudah sejak lama ya dia rasakan cinta itu, ya. Tapi dulu mengurungkan niatnya karena bisa saja kamu itu memiliki yang lain. Tapi saat kamu sudah menjadi single, dia mulai datang kepada kamu, mulai menghampiri kamu, ya. Oke. Nah, aku juga melihat di sini lagi-lagi tentang keuangannya kamu. Kamu ini orang yang cukup mandiri, kamu ini orang yang benar-benar bisa mengusahakan ataupun memperjuangkan apa yang kamu inginkan. Sebelum itu kamu dapatkan, kamu terus berjuang. Kamu tidak akan mengenal menyerah ya, sama halnya kartu bottom ini, ya. Dan ini juga ada Ace of Swords. Kamu
kamu juga selalu punya ide-ide yang cemerlang, ide-ide kreatif. Jadi, itu yang alasan ya, kamu itu akan bisa sukses. Karena kamu itu orang yang pintar, cerdas, oke? Di sini ada di Hektistis, dan aku juga melihat spiritualitas kamu, cukup mulai naik ya, tinggi. Sehingga disitulah keyakinan kamu bahwa hidup ini ya harus kita lewati, jalani seperti air mengalir. Jangan kita paksakan untuk begini, untuk begitu ya. Dan pada akhirnya nanti kita juga yang akan hancur. Nah, jadi sekarang kamu benar-benar menjalankan hidup ini dengan penuh keyakinan, penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Dan di situ kamu nantinya akan mendapatkan sesuatu hal yang kamu harapkan. Ya, mimpi-mimpi kamu akan terwujud, doa-doa kamu akan terkabulkan ya. Di sini ada kartu The Moon. Kamu juga akan mendengar sebuah kabar tentang seseorang yang begitu sangat merindukan kamu. Seseorang ini yang mungkin saja orang yang sudah menyakiti kamu, orang yang sudah mengkhianati kamu, dan apalagi melihat kamu yang sudah sukses, dia kayak rindu kamu, ya. Memohon, meminta bantuan kah itu? Ataukah dia berharap kamu bisa menerima dia kembali, ya, untuk bisa menyembuhkan diri dia ataupun kehidupan dia, ya. Nah, jadi semua tergantung kepada kamu. Kita akan coba lihat ke depannya bagaimana tentang kehidupan kamu. Oke. Oke. Ada humor. Ada adjust to focus and like that side of life. Nah, ini yang aku katakan tadi ya, dimana kamu itu tidak ingin memikirkan yang berat-berat lagi. Apapun itu. Kalaupun ada masalah ya udah selesaikan gitu loh. Jadi jangan dibikin pusing, jangan dibikin ribet gitu. Jadi inilah kamu, saat ini kamu lagi tidak pengen bicarakan hal-hal yang kayak menyakitkan ya. Yang sudah terjadi ya biarkanlah terjadi. Masa lalu jadikanlah sebuah masa lalu ya. Cukup untuk dijadikan sebagai pelajaran ya. Jangan disimpan, jangan dipendam. Itu bahaya ya. Jadi itu. Ini ada Valerie. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Jadi ini mungkin tentang kehilangan ya. Suatu hal yang hilang dari diri kamu, kamu yakin itu adalah sebuah pembelajaran ataupun kesempatan kamu untuk belajar. Ya. Karena kalau kita tidak pernah gagal, kita nggak tahu salah kita di mana. Kalau kita tidak pernah kecewa, kita nggak tahu ya kita harus berbuat apa ke depannya. Ya, begitu. Itu. Jadi, apapun yang terjadi di masa lalu, ya lupakanlah. Jadikan itu sebagai pelajaran bagi kamu, ya. Ini adalah tentang penerimaan, acceptance. I'm learning to accept the thing that I cannot change. Kamu menerima satu keadaan yang benar-benar tidak bisa berubah. Ya, ini mungkin tentang masa lalu. Masa lalu itu kan tidak bisa berubah ya. Jadi, kamu akan menerima apapun itu. Intinya apa yang tidak bisa dirubah ya udah, nggak usah dirubah. Contohnya seseorang yang meninggalkan kamu. Kamu kan tidak bisa merubah. Dia mau pergi, ya udah biarkan aja pergi. Nggak bisa kita paksakan untuk stay di kita gitu, enggak. Kalau itu keinginan dia untuk pergi, ya udah biarkan. Jangan kamu tahan-tahan, karena jika kamu tahan, kamu juga yang akan sakit. Kamu juga yang akan menderita, gitu loh. Intinya mencoba untuk menerima semua keadaan itu. Karena itu nantinya akan membuat kamu lebih bahagia dan hidup kamu itu akan lebih berkualitas. Oke? Di sini ada honesty. I can always expect the truth from other. I can expect it from myself. Kamu mungkin mengatakan, aku tidak mendapatkan apa-apa mungkin dari orang lain, tapi aku mendapatkan kebahagiaan dari diri aku gitu loh. Terkadang kita kan mencari kebahagiaan dari orang lain nih. Jadi kita jangan berharap kepada orang lain untuk bisa membahagiakan kita. Jangan. Berharaplah kepada diri kita untuk bisa kita bahagiakan sendiri. Itu yang perlu ya kamu lakukan. Jadi jangan berharap kepada manusia. Karena jika kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa ya. Ini ada chance. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Ada perubahan. Kamu memahami ya. Nah, tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa kita rubah ya. Jika kita inginkan untuk merubah semuanya. Jadi di sini aku melihat kamu akan memahami apa yang harus bisa kamu rubah dalam hidup kamu ya. Apa yang harus kamu perbaiki, apa yang harus kamu introspeksi diri gitu ya. Jadi itu juga suatu faktor di mana kamu akan menemukan kebahagiaan jika kamu benar-benar bisa merubah keadaan itu. Oke? Nah, jadi buat teman-temanku, mungkin inilah kabar bahagia atau kabar penting untuk kamu, di mana pada akhirnya kamu akan bisa menemukan kebahagiaan. Tapi lihat poin-poin yang bisa kamu ambil di sini, poin-poin positifnya ya. Semoga ya apapun yang kamu harapkan, yang kamu impikan itu bisa terwujud. Aminkan saja ya.
Nah, mungkin teman-temanku sampai di sini dulu dengan kita. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.